Nih, Masjid At-Taqwa, masjid yang dibangun pada zaman dahulu 1596 1597. Abad ke-16 atau ke-15 itu pembangunannya, Masya Allah. Oke, ini masjidnya nih lah, ini itu menaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara jalan-jalan di sekitar kita. Kali ini kita akan berjalan-jalan menuju Masjid Wali At-Taqwa di Loram Kulon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam acara jalan-jalan. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Masjid Wali Loram Kulon, yaitu Masjid Jami At-Taqwa. Inilah tulisannya, G. Nah, oke. Mari kita lihat lokasinya itu di sana tuh, oke. Ini konon sejarahnya dulu itu Masjid Wali At-Taqwa di Desa Loram Kulon ini. Masjid ini didirikan atau dibangun oleh seorang muslim keturunan Tionghoa atau keturunan Cina atau juga keturunan Campa. Nah, namanya Ci Wi Guan. Ci Wi Guan. Nah, itu orang keturunan Tionghoa, muslim atau orang Islam tapi keturunan Tionghoa. Ci Wi Guan itu diperintahkan oleh Sultan Hadirin untuk membangun masjid di Desa Loram Kulon untuk menyebarkan agama Islam di Desa Loram Kulon ini. Nah, ini dah. Nah, ini. Oke. Ini masjidnya nih. Ci Wi Guan itu muslim diperintahkan oleh Sultan Hadirin. Nah, siapakah Sultan Hadirin itu? Sultan Hadirin itu seorang muslim juga ya. Tadinya keturunan Sultan dari Aceh, Sultan Muhayyad. Sultan Muhayyad dari Aceh itu berdakwah menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sultan Hadirin itu dulunya pernah menikah dengan Putri Kalinyamat dari Jepara. Tetapi berhubung bertahun-tahun belum mempunyai keturunan, maka Putri Kalinyamat mempersilahkan Sultan Hadirin untuk menikah lagi. Akhirnya Sultan Hadirin itu menikah dengan putri Mbah Sunan Kudus, Raden Ayu Pridobonar. Raden Ayu Pridobonar. Itu menyampaikan Pak Sultan Hadirin itu menikah dengan putri Sunan Kudus, Raden Ayu Pridobonar. Nah, kemudian Sultan Hadirin itu diperintahkan oleh Mbah Sunan Kudus untuk mendakwahkan Islam di Desa Loram Kulon. Desa Loram Kulon ini Kudus bagian selatan. Sekarang ini Loram Kulon ini posisinya di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Oke. Nah, ini Gapura ini. Ini Gapura Paduresan, ini gabungan atau
akulturasi atau perpaduan Jawa, Hindu, dan Timur Tengah. Nah, ini Gapura Paduraksana ini dilestarikan atau dipertahankan, dilindungi oleh pemerintah supaya menjadi benda cagar budaya. Nah, itu namanya benda cagar budaya. Inilah ya, ini Gapura Paduraksana. Coba kita lihat yang bagus nih. Ini Gapura Paduraksana, ini perpaduan atau akulturasi atau gabungan budaya Jawa, kemudian Hindu, kemudian Timur Tengah. Nah, ini dipertahankan terus sampai sekarang. Nah, Sultan Hadirin dalam berdakwah itu bekerja sama dengan Mbah Sunan Kudus. Itu ternyata Mbah Sultan Hadirin itu menantunya Mbah Sunan Kudus, kemudian diperintahkan untuk menyebarkan Islam di Loram Kulon ini, Kudus bagian selatan. Dulunya di sini tuh masyarakatnya masih Hindu semua dulunya itu, Hindu semua. Nah, makanya Mbah Sultan Hadirin diperintahkan Mbah Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam di Loram Kulon ini. Nah, dibantu dengan Muslim keturunan Tionghoa Ciwiguan. Nah, itu loh yang membantu dakwah di sini itu keturunan Tionghoa. Oke, nah ini tuh masjidnya nih. Ini Masjid At-Taqwa, masjid yang dibangun pada zaman dahulu 1596 1597. Abad ke 16 atau ke 15 itu pembangunannya. Masya Allah. Oke, ini masjidnya nih lah, ini itu menaranya tuh, Masjid At-Taqwa, masjid wali peninggalan muridnya Mbah Sunan Kudus atau menantunya, yaitu Sultan Hadirin dan Muslim keturunan Tionghoa Ciwiguan. Nah, ini dakwah di sini. Oke, itulah gapuronya, ya. Nah, coba kita spill sebentar ini dakwahnya ini kok. Nah, ini dilindungi oleh pemerintah cagar budaya tuh. Ini tuh tulisannya ini coba kita lihat nih. Nah, tulisannya ini nah, ini tuh Gapura Masjid Loram. Nah, Loram ini lo itu dilindungi Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya tuh. Jadi benda peninggalan para wali dilindungi oleh pemerintah. Gitu ceritanya tuh. Oke, ini gedungnya nih, ini kita lihat dari samping ini. Ini toh gedungnya ini. Nah, ini bercorak Jawa, Hindu, dan Timur Tengah. Gabungan atau perpaduan bangunan khas Jawa, Hindu, dan Timur Tengah. Oke. Terbuat dari bata merah semua itu. Tuh, ciri khasnya zaman dulu tuh seperti itu. Seperti model-model candi lah gitu ceritanya, oke. Tapi ini Muslim Islam, ya, oke. Cuma bangunannya aja yang mirip-mirip candi. Gitu ceritanya. Dan dulu masyarakat Loram sini kebanyakan, bukan Loram saja ya, Kudus umumnya dulu zaman wali itu masih beragama Hindu. Nah, terus mereka diajak masuk Islam, dakwah pelan-pelan, senang-senang, santai-santai, enjoy gitu. Nah, ini toh sehingga
bentuknya tuh seperti candi lah, gapuranya ini mirip candi. Ini, nah ini tuh, nah ada tulisannya itu Allahumma barik lana bil khair, Allahumma barik lana bil khair. Artinya, ya Allah, berkahilah kebaikan pada kami. Oh, terima kasih. Oke, itu doa ya. Wah, masya Allah. Oke, betul. Gapura Baju Raksa Masjid Loram Kulon yang terletak di desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1596 1597 Masehi. Gapura Baju Raksa yang memiliki panjang 1,5 meter, lebar 1,48 meter dan tinggi 5,53 meter ini saat ini dikelola oleh Yayasan Masjid Wali Loram Kulon. Bahan material Gapura Baju Raksa ini tersusun dari batu bata merah dan kayu jati. Oke. Itu buku Lembaga Takmir Masjid PWNU Jawa Tengah. Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Berdiri Senin Pom 30 Rabiul Akhir 1004 Hijriah atau 1 Januari 1596 Masehi. Kategori masjid bersejarah. Kudus 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 28 September 2025 Masehi. Oke. Nah, mari nah. Oke. Nah, mari kita lihat ini lokasi masjidnya nih. Ini tuh. Wes, masya Allah, ke atas. Menara itu, menara ke, ya subhanallah. Oke. Nah, kita lihat sebentar nih posisinya atau lokasinya ini kamu. Ini tuh begini tuh, nah posisinya nih. Oke, ke sana. Luas sekali. Itu ada jedurnya tuh, ada beduknya, beduk itu. Nah itu beduknya itu, beduk besar atau orang Jawa bilang tuh beduk atau jedur. Itu besar sekali tuh, raksasa, masya Allah. Oke, ini masjidnya, ini Masjid At-Taqwa. Ya, oke, kita lihat di luarnya aja ya, depannya aja. Nah ini tingkat 2 itu. Oke, iya. Oke, kita lihat lagi. Nah gini tuh, iya. Kita lihat di luarnya aja ya, dari luar ya apa, depannya aja. Oke, nah gitu. Oke. Oke, terima kasih. Kita sudah berputar-putar, berjalan-jalan, berkeliling-keliling di sekitar Masjid Wali Loram Kulon, Masjid At-Taqwa. Oke. Nah ini tuh. Oke, terima kasih. Kita kembali ke tempat semula. Dan di halaman atau di depan Masjid Loram Kulon ini ada hiasan kolam ikannya ini bunter. Oke. Nah ini tuh, ini banyak ikannya tuh, besar-besar ikannya. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna krim atau abu-abu. Nah itu warnanya tuh. Oke, berwarna-warna ikannya tuh. Oke.
Ih, besar-besar ikannya, bagus sekali. Oke. Adit, ada yang mati. Oh, ada yang mati ikannya. Masya Allah. Geng. Wih, besar bos. Ada 2. Oh, Masya Allah. Ada 2. Masya Allah. Masuk ikannya besar-besar. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang apa, krim. Warna krim. Wih, Masya Allah. Oke. Geng. Nangkap. Mati. Ada yang mati 2. Oh, masih hidup semua. Itu bergerak-gerak deh loh. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Ada yang mati. Masih hidup semua. Bergerak-gerak nih loh. Bergerak, dia tidur itu. Besar sekali ikannya nih, Masya Allah. Oke. Ini dia ikannya raksasa. Besar sekali. Waduh. Ikan raksasa. Ya. Tidur masih hidup semua ini, geng. Oh gitu. Oke. Iya. Iya. Geng. Masalah, geng. Betul. Terima kasih, geng. Jangan, Mbak, jatuh nanti. Masih hidup, dia tidur itu. Geng. Oke. Nah. Awas. Nah jatuh loh. Duh. Masya Allah, nggih. Oh gitu. Oke. Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Terima kasih. Kita sudah lihat-lihat kolam ikan di depan Masjid At-Taqwa Loram Kulon. Betul. Masjid peninggalan Mbah Wali, Mbah Sunan Kudus, punya punya menantu Mbah Sultan Hadirin, dan seorang Muslim Tionghoa, Chi Wei Guan. Oke. Terima kasih.